Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema perpuluhan dan persembahan khusus bagian kedua. Maleakhi 3 ayat 8, ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ada 3 hal yang akan kita soroti dalam perenungan persepuluhan saat ini. Pertama, manusia seharusnya jangan menipu Allah dengan cara menahan persepuluhan atau persembahan khusus. Yang kedua, Allah berjanji dan mengizinkan janji ini diuji, bahwa setiap orang yang mengembalikan persepuluhannya akan dibukakan tingkap-tingkap langit dan akan dicurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Yang ketiga, Allah bertanggung jawab menjadi pengusir bagi setiap belalang pelahap yang coba memakan tanaman atau usaha orang yang memberi persepuluhan. Kesaksian kebenaran tentang persepuluhan. Sekurang-kurangnya saya akan mengangkat 3 keluarga dari jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Rehoboth Taman Wisma Asri yang memberikan kesaksian tentang kebenaran ayat di atas. Untuk melindungi yang bersangkutan, maka nama mereka tidak akan saya sebutkan. Keluarga pertama bersaksi bahwa sejak mereka tekun mengembalikan persepuluhan, mereka tidak pernah kekurangan makan. Walaupun di masa COVID ini kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Keluarga kedua, walaupun gaji dari perusahaan dikurangi sekian persen, pemasukan yang seharusnya diperoleh karena adanya anak-anak sekolah dan belajar secara fisik di sekolah di masa COVID ini, hal itu tidak ada. Jadi pemasukan dari sektor ini nol. Namun tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Karena Tuhan membuka pintu berkatnya dari sektor yang lain. Yang tadinya tidak terpikirkan oleh keluarga ini, bahwa itu akan mencukupi. Ternyata Tuhan buat hal itu dibuka berlimpah. Saya pribadi kebetulan yang menerima persepuluhan mereka di masa COVID ini. Mereka menyetorkannya ke gereja. Dan saudara, jumlah mereka jauh lebih tinggi daripada waktu sebelum COVID. Jumlah setoran persepuluhan mereka jauh lebih tinggi. Itulah Allah kita. Allah yang hebat. Keluarga ketiga. Ini kesaksian dimulai dari hal yang negatif, saudara. Mereka sebenarnya sudah 2 tahun off tidak memberikan persepuluhan. Walaupun mereka tidak bekerja karena mereka sudah sepuh, namun anak-anaknya memenuhi kebutuhan mereka setiap bulan. Namun dengan alasan bahwa mereka tidak bekerja, jadi tidak punya penghasilan, maka mereka pura-pura tidak mau dengar bisikan Roh Kudus untuk memberikan persepuluhan. Ya kan? Logika nggak kerja, ya nggak ada penghasilan. Tapi mereka lupa bahwa walau nggak kerja, tapi tetap diberi makan oleh Tuhan. Nah, banyak sekali hal yang kurang baik mereka hadapi ketika mereka off memberi persepuluhan. Di antaranya, mereka ditipu orang waktu ada di keramaian, orang menepuk bahunya, dan orang itu mau tukarkan uang. Ya, uang ditukar, ternyata setelah tiba di rumah dicek, uang yang ditukarkan itu adalah uang palsu. Hal negatif berikut yang dihadapi,
Waktu ke ATM ambil uang sekian rupiah, ternyata saku kantongnya lobang. Jadi uang jatuh di jalan, gak tahu di mana. Berdasarkan pengalaman ini mereka akui dan mereka bertobat. Lalu mereka antarkan persepuluhannya ke gereja. Saya percaya Tuhan Maha Pengampun dan mereka berjanji tidak lagi akan seperti itu. Karena yang hilang jauh lebih besar daripada persepuluhan yang harus mereka berikan. Nah saudara, bagaimana dengan saudara sendiri? Masih ragu? Saya secara pribadi pernah mengalami hal ini saudara. Membuktikan kebenaran persepuluhan ini, baik dari sisi negatif maupun dari positif. Dari sisi negatifnya, suatu waktu di masa lampau kami juga pernah lalai mengembalikan persepuluhan. Akibatnya mobil kami mengeluarkan asap dan harus dibawa ke bengkel. Dan biaya bengkel adalah seharga perpuluhan yang harus kami kembalikan ke rumah Tuhan. Dan dari sisi positifnya, tentu banyak sekali kesaksian bisa dilihat dan didengar. Nah, kiranya dengan kebenaran firman di atas dan kesaksian-kesaksian ini, sudah diubahkan oleh Roh Kudus untuk mentaati firman-Nya, untuk kebaikan saudara sendiri. Karena siapa yang mengindahkan firman akan menerima manfaat, tapi siapa yang mengabaikan firman dan meremehkannya juga akan menerima akibatnya. Selamat mempraktekkan. Amin.